Wabarakatuh. Kepada anak-anakku, para peserta MPLS kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 SMK Kesdam Jaya. Perkenalkan, saya dengan Martalina Trijayanti akan menjadi salah satu guru kalian di SMK Kesdam. Kebetulan Ibu mengajar BK dan Seni Budaya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS mengenai bullying. Bullying ini adalah materi wajib yang harus disampaikan pada program MPLS. Kali ini dalam tema bullying akan Ibu sampaikan bagaimana kalian menjadi pribadi yang lebih berkualitas dengan mengatakan tidak terhadap bullying atau no bullying, menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Untuk pemahaman kalian, mungkin sudah terbiasa mendengar kata bullying. Bullying itu biasa sebenarnya adalah istilah serapan dari bahasa asing yang jika diartikan di bahasa Indonesia kan adalah hasrat untuk menyakiti yang bisa diperlihatkan ke dalam aksi secara fisik, psikis, dan verbal sehingga menyebabkan orang lain menderita. Dilakukan secara langsung oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok yang lebih kuat atau mereka yang melakukan biasanya para senior merasa kelompoknya yang lebih kuat atau teman kalangan sendiri yang memiliki rasa lebih daripada teman yang lain. Sebagai bentuk wujud tindakan yang tidak bertanggung jawab dan biasanya dilakukan berulang. Dan ketika melakukan itu, sang pelaku bullying melakukan dengan perasaan senang dan puas. Lalu untuk kalian ketahui, apa sih yang menyebabkan bullying itu terjadi? Faktor yang menyebabkan bullying itu ada 4. Yang pertama adalah faktor individu atau faktor si orangnya langsung yang bersangkutan. Yang kedua ada faktor keluarga, latar belakang kehidupan dan pola asuh di keluarga. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan pergaulan teman atau sekolah. Yang keempat adalah faktor teman sebaya yang menjadi mayoritas kelompok yang kalian ikuti. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor individu yang menyebabkan bullying. Faktor bullying itu bisa tergantung dari jenis kelamin. Bisa tergantung dari jenis kelamin, misalkan untuk anak perempuan, biasanya jenis bullying yang terjadi adalah bullying verbal atau dengan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, cenderung menyakiti secara verbal. Jadi jatuhnya adalah kekerasan psikis. Tapi jika itu terjadi pada siswa laki-laki atau anak laki-laki, biasanya lebih kepada kekerasan secara fisik. Dan itu akan terlihat efek dari fisiknya yang terluka. Lalu faktor individu lain adalah seseorang itu merasa fisiknya lebih kuat daripada seseorang yang dia aniaya. Mungkin badannya lebih besar, dia punya kemampuan yang fisik lebih kuat daripada adik kelas atau temannya yang fisiknya terlihat lebih lemah. Lalu yang ketiga, faktor individu itu juga bisa karena si pelaku ini pernah menjadi korban bullying. Jadi dia ingin melampiaskan apa yang dia rasa tidak enak dulu ketika dia menjadi korban, dia ingin melampiaskan itu kepada orang lain agar orang lain juga merasakan seperti yang dia rasakan dulu. Lalu bisa juga karena dia berperilaku manipulatif. Manipulatif itu memanipulasi dia seolah-olah dia menutupi kekurangannya dengan seolah-olah dia terlihat kuat di depan orang lain. Dengan menekan orang lain, memposisikan diri lebih dari orang lain, padahal sesungguhnya dia merasa mempunyai kekurangan tertentu. Lalu dia juga berperilaku impulsif. Impulsif itu adalah orang-orang yang kurang bisa mengontrol dirinya emosional, sehingga apa yang dia terima
langsung dia lampiaskan begitu saja kepada orang lain. Dan si pelaku bullying ini juga mempunyai sifat agresif. Agresif ini adalah cenderung aktif untuk menyerang orang lain. Lalu bisa juga karena ia memiliki empati yang kurang, rasa peduli terhadap orang lain yang kurang. Dan yang terakhir, faktor individu yang menyebabkan bullying adalah orang itu kurang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Si pelaku bullying ini butuh orang lain untuk melampiaskan kekesalan dia. Pada akhirnya dia merasa puas ketika sudah melampiaskan energinya, melukai orang lain, seolah-olah masalahnya sudah terurai, sudah selesai. Lalu yang kedua, selain faktor individu yang menyebabkan bullying adalah faktor keluarga. Jadi, suasana harmonisasi di dalam keluarga juga mempengaruhi seseorang akhirnya bertindak agresif melampiaskan di luar lingkungan keluarga. Salah satunya adalah sekolah. Dia di rumah merasa tertekan dengan kondisi keluarga, lalu dia berusaha menekan itu, mencari pelampiasan dengan menekan orang lain di luar. Yang kedua adalah faktor keluarga karena orang tua yang permisif. Permisif itu maksudnya orang tua yang terlalu strength, apa-apa mengatur anaknya tidak diberi kesempatan, dikasih kebebasan untuk punya tanggung jawab sendiri, tidak diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, semuanya serba diatur. Akhirnya si anak merasa tingkah lakunya dibatasi. Karena di rumah dia merasa dibatasi, akhirnya dia melampiaskannya keluar, memberi kebebasan untuk dirinya di luar dengan melampiaskan itu kepada orang lain yang dianggap lebih lemah. Yang ketiga adalah karena orang tuanya dia kurang memiliki pengawasan terhadap dirinya. Jadi apapun yang anaknya lakukan, si orang tua ini kurang mengontrol, kurang paham. Ketika anaknya melakukan kekerasan terhadap orang lain, orang tuanya tidak tahu. Jadi karena orang tuanya nggak tahu, tidak ada yang kontrol, akhirnya hal itu karena dia rasa nyaman, akhirnya dia kerjakan terus-menerus. Lalu faktor keluarga yang lain adalah dia pernah menjadi korban bullying oleh anggota keluarganya sendiri. Bullying itu bisa bullying, nanti akan kita bahas di materi berikutnya bahwa bullying itu ada bullying verbal atau kekerasan perkataan, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik. Mungkin dia pernah menjadi korban hal seperti itu yang dilakukan oleh mungkin orang tuanya atau kakaknya atau keluarganya yang lain. Lalu faktor keluarga lain adalah orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia bukan sebagai korban, mungkin saja dia pernah melihat ayahnya memukul ibunya atau ibunya memukul kakaknya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, walaupun dia bukan sebagai korban, tapi dia menangkap itu sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak masalah terjadi. Namun karena dia tidak bisa melampiaskan itu di rumah, dia melakukan itu dengan merasa tidak bersalah melakukan itu di lingkungan lain di luar rumah, salah satunya adalah sekolah. Lalu terakhir, faktor keluarga yang bisa menyebabkan orang menjadi pelaku bullying adalah penerapan disiplin dalam keluarga secara fisik dan keras. Biasanya kecenderungan seorang ayah yang mendidik secara otoriter anaknya, didikan secara fisik, terus faktor karakteristik orang tuanya yang keras, akhirnya membentuk dia sebagai pribadi yang keras juga. Itu faktor keluarga. Lalu faktor berikutnya ada faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan bullying. Yang pertama salah satunya adalah karena di sekolah tidak ada kebijakan anti-bullying yang tegas. Itu salah satunya. Mungkin sudah ada aturan, tapi ketika pelaksanaan kurang mampu dijalankan dengan otoritas yang tegas. Lalu faktor lingkungan juga karena kurangnya pengawasan dari sekolah. Mungkin sekolah kurang paham apa yang terjadi dengan ada beberapa siswanya yang melakukan tindakan bullying terhadap teman yang lain. Lalu faktor lingkungan lain adalah pengaruh kelompok teman sebaya. Jadi hati-hati kalian dalam memilih teman, dalam memilih lingkungan kalian bergaul bersama-sama. Biasanya
kebersamaan dengan teman-teman sekelompok ini akan mempengaruhi karakteristik yang seragam di antara satu sama lain. Kalau kalian berteman dengan teman-teman yang agresif, yang mudah tersinggung, yang mudah menekan orang lain, yang mudah membicarakan orang lain, dan itu akan berdampak pada diri kalian juga. Lalu faktor lingkungan lain adalah pengaruh media massa seperti televisi. Sekarang mungkin sudah informasi digital sudah mulai luar biasa pengaruhnya, atau pengaruh game-game online, game-game kekerasan. Biasanya hati-hati jika kalian terlalu freak menghabiskan waktu berjam-jam dengan game, bisa akan membawa ke karakteristik kalian juga. Kalau game yang kalian mainkan penuh kekerasan, hal-hal yang bersifat perang, bahkan kekerasan membunuh lawan di dalam game, itu akan menjadi agresivitasnya akan membentuk kepribadian kalian juga kalau jika dilakukan terlalu intens. Dan terlalu senang, yang lain ada terlalu senang menonton film kekerasan. Itu juga hati-hati kalian dalam menyikapi seperti itu. Jangan sampai akan merubah perilaku kalian dan meniru hal-hal yang tidak baik di dalam tayangan-tayangan tersebut. Itu tadi faktor lingkungan. Yang terakhir yang paling kuat, yang sebenarnya sudah ada di dalam faktor lingkungan itu sendiri, adalah faktor teman sebaya. Nah, ini dikupas lebih dalam faktor teman sebaya ini karena memang di usia kalian yang sudah melewati fase pubertas, atau bahkan mungkin di antara kalian juga masih melewati masa itu, peralihan dari masa anak-anak ke remaja dan akan memasuki masa remaja awal, memang kebutuhan pengakuan dari teman sebaya itu sangat penting. Kalian yang tadinya masih dominan faktor keluarga, lingkungan rumah. Nah, sekarang faktor teman sebaya ini sudah semakin memegang peranan dalam membentuk kebiasaan dan karakter kalian. Karena apa? Faktor teman sebaya itu memiliki penilaian positif terhadap kekerasan. Kalau teman kalian memiliki penilaian positif terhadap kekerasan, mau nggak mau kalian juga melihat kekerasan itu sebagai hal yang positif. Lalu ada lagi, anak bersikap agresif dengan status ekonomi menengah atas menggunakan bullying sebagai cara untuk memperoleh kontrol sosial dan melindungi statusnya di hadapan teman sebaya. Jadi dia merasa, anak-anak yang merasa punya kehidupan ekonomi yang lebih dari teman yang lainnya, jika dia melihat orang lain merasa lebih rendah dari dia, kurang dari dia menggunakan cara itu untuk menekan orang lain. Lalu faktor teman sebaya lain adalah karena ada lagi, kalau yang tadi kan status ekonomi menengah atas. Jika ada status anak dengan ekonomi lemah, yang status keluarganya masih di bawah teman kebanyakan lain, kalau dia tidak menggunakan itu untuk melemahkan dirinya, justru dia akan sebaliknya menggunakan itu untuk menggunakan bullying untuk menutupi kekurangannya dia. Jadi dia akan melakukan tindakan bullying agar status ekonomis dan status sosialnya bisa meningkat. Akhirnya dilampiaskan dengan perilaku agresif. Lalu faktor teman sebaya lain, jika ada teman lain yang melakukan tindakan bullying, lalu faktor sekolah tidak bisa mengontrol, orang tua pun kurang berperan di sana, maka dia bisa meniru perilaku temannya tersebut yang melakukan kekerasan, tindakan bullying. Lalu berikutnya adalah kalian harus peka, harus paham kira-kira orang yang gampang melakukan tindakan kekerasan, ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ini bisa kita lihat nih. Yang pertama, dia kecenderungannya, dia suka mendominasi orang lain. Yang pertama, dia pengen di situ dia yang memiliki power. Dia merasa diakui dia lebih dari yang lain. Ketika berbicara, dia biasanya ingin mendominasi.
ketika melakukan hal apapun ingin mendominasi. Itu ada kecenderungan ke sana. Lalu yang kedua, biasanya para pelaku bullying ini suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka memanfaatkan adik kelasnya untuk mengerjakan tugasnya misalkan, atau untuk bawain barangnya, kalau nggak mau akan mendapatkan tekanan. Lalu yang ketiga, ciri orang yang melakukan bullying biasanya dia hanya melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Sulit dia melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Jadi yang menurut dia benar, dia lakukan terus. Dia tidak bisa menerima kritikan. Ketika menerima kritikan, dia merasa dirinya diintervensi atau diatur-atur oleh orang. Jadi dia nggak terima hal itu. Lalu yang keempat, si pelaku bullying ini biasanya hanya peduli pada kebutuhan dan kesenangan mereka sendiri. Mereka senang mempermainkan orang lain merasa kecewa, orang lain merasa tidak nyaman, dan itu merupakan hal yang menyenangkan buat dia membuat orang lain seperti itu. Lalu yang kelima adalah dia biasanya si pelaku bullying ini bukan orang yang gentle, bukan orang yang fair. Karena biasanya dia melakukan itu diam-diam, tidak ketika ada orang dewasa di sekitar, ketika nggak ada guru, ketika nggak ada orang lain yang dirasa lebih otoritasnya dari dia, baru dia bisa melakukan hal itu. Mainnya di belakang dan dia hanya bisa melakukan itu kepada orang yang lebih lemah. Nah, karakter terakhir untuk pelaku bullying adalah dalam hal dia lihat orang lain yang lebih lemah itu sebagai mangsa, sebagai sasaran empuk untuk melampiaskan agresivitas mereka, untuk melampiaskan kekesalan mereka. Sebenarnya mereka tuh kesalnya sama orang, kecewanya sama orang lain, entah itu di keluarganya, entah itu dari teman lain atau senior yang lebih otoritas dari dia, tapi dia melampiaskan itu sebagai melampiaskan itu kepada adik-adik kelasnya atau teman yang lebih lemah. Seperti sasaran empuk gitu. Lalu ada lagi, sungguhnya karakteristik para pelaku bullying ini biasanya dia menggunakan kesalahan kritikan dan tuduhan yang keliru untuk memproyeksikan ketidakcakapan mereka kepada targetnya. Maksudnya di sini adalah jadi mereka melampiaskan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak mampu, kelemahan mereka. Mereka menutupinya dengan melakukan tindakan otoritas biar terlihat oleh orang lain mereka lebih kuat, mereka lebih hebat. Padahal di balik itu ada hal-hal yang mereka tutupi. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, mungkin saja dia di rumah punya latar belakang keluarga yang tidak menyenangkan, di rumah dia tidak bisa punya keleluasaan untuk menjadi dirinya sendiri, dia lampiaskan ke orang, atau dia sebenarnya punya ekonomi atau status sosial yang rendah, tapi dia lampiaskan di sekolah, biar dia terlihat lebih baik daripada status sosial dia sesungguhnya. Dan biasanya dia melakukan semua itu yang dengan istilah lempar batu sembunyi tangan, alias tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Ketika dia diminta pertanggungjawaban, dia pasti akan mengelak dan menyalahkan orang lain, atau menarik-narik orang lain untuk menjadi penyebab alasan dia melakukan itu. Lalu ciri-ciri si pelaku bullying ini juga adalah biasanya mereka itu tidak punya keahlian. Mereka nggak punya keahlian secara spesifik, mereka nggak punya kelebihan yang bisa mereka banggakan dan mereka fokuskan untuk menjadi dirinya lebih baik. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan dia tidak bisa fokus terhadap kelebihan dan masa depannya. Karena dia tidak punya kesibukan terhadap kelebihan dirinya sendiri, makanya dia membuat kesibukan lain, yaitu dengan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan akhirnya merugikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Biasanya kecenderungannya adalah anak-anak yang kurang unggul atau kurang minat terhadap pelajaran di sekolah. Waktunya orang-orang belajar, dia malah tidak masuk materi pelajaran tapi malah sibuk memikirkan hal yang lain. Itu ciri-cirinya. Dan
Yang kecenderungan besar di sini adalah para pelaku bullying adalah mereka yang sebenarnya mempunyai kebutuhan tinggi akan perhatian